Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua di sini. Terima kasih sekali lagi untuk PP Asdi ya yang mengundang kami di sini, dan terima kasih juga untuk teman-teman sejawat yang telah sama-sama hadir tadi ya, kata Bu Triani, di waktu libur ini kita bisa sama-sama belajar ya, berkumpul di sini bersama-sama belajar. Saya juga belajar ya, semuanya belajar. Jadi kita sharing bareng-bareng seperti itu. Dan ini tadi sudah disampaikan juga dalam rangka PAGD ya, PAGD Ibu Triani tadi ya. Jadi kita awali dari webinar-webinar series ini, mungkin nanti ada series berikutnya ya. Dan itu kalau nggak salah di bulan November di Makassar ya. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini tadi pesertanya udah banyak ya, 420-an tadi saya dengar, dan ini 448, ini berarti ada 20-an yang belum daftar nih Bu Triani nih di Zoom ini. Iya Pak, menusul insya Allah. Baik, saya izin share screen. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Belum di itu Pak, belum di apa? Ya. Dibesarkan. Ya, sudah. Ya, baik. Jadi saya diamanahi ini ya untuk menyampaikan atau sharing tadi terkait case report method ya. Jadi bagaimana sih kita untuk bisa menulis sebuah studi kasus ya, tapi menulisnya ini bukan cuma menulis gitu. Tentu kan ada beberapa syarat atau beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ketika tulisan itu mau kita publikasikan ya, karena di temanya PAGD itu kan dalam rangka meningkatkan kompetensi gizi dietetik berbasis studi kasus ya, itu kan ada garis bawahnya berbasis studi kasus. Maka benar-benar apa yang kita tuliskan itu benar-benar tadi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik ya. Karena kalau saya rasa Bapak Ibu teman-teman semua di sini kalau membuat studi kasus itu kan sudah biasa ya. Hari-hari kita di rumah sakit, apalagi kalau yang bimbingan mahasiswa gitu ya, ada mahasiswa PBL, PKL atau internship di situ, maka ada studi kasus yang dilakukan. Tapi apakah studi kasus seperti itu sudah sesuai? Nah, ini kan yang akan kita bahas ya. Apakah itu tadi sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan atau perlu kita sesuaikan kembali ya? Karena tadi kaitannya ini ada lomba ya, dan harapannya nanti ke depan juga teman-teman di sini bisa membuat tulisan ya. Dan ini tanda petik tulisan karena kita arahnya ke publikasi, ke membuat penulisan yang baik dan benar itu yang memang ada kaidahnya ya. Nah ini terkait kontennya, jadi mudah-mudahan bisa cukup ya 45 menit. Saya akan bahas tentang desain, definisi, sama ada care checklist ya. Ini checklist ini nanti yang akan kita coba lihat. Nah, ini kalau kita flashback sedikit, mungkin Bapak Ibu yang nah, ya pasti semuanya kan sudah D3 atau D4 atau S1 atau bahkan S2, S3 ya. Ini selalu diulang-ulang tentang desain penelitian. Dan ini epidemiological studies itu kita bagi biasanya menjadi dua ya, antara deskriptif dengan analitik. Nah, analitik di situ isinya observasional sama eksperimental. Jadi ada cross-sectional, ada case control, ada cohort. Yang eksperimen itu ada lab trials ya, atau field trials, jadi bisa ke animal atau bisa ke human ya untuk eksperimennya. Dan itu memang kita membutuhkan banyak subjek biasanya, tidak cuma satu. Ya, karena subjek yang kita pilih itu harus merepresentasikan populasi.
yaitu definisi secara garis besar di studi analytical, ya, tapi berbeda dengan studi di deskriptif. Nah, studi di deskriptif ini memang penentuannya tadi tidak perlu kita bisa buat generalisasi ke populasi, ya, karena kita pemilihan kasusnya itu biasanya hanya satu, ya, tidak seperti di observasional yang butuh banyak, case study, case report ini kita biasanya hanya butuh satu aja. Tapi satu itu harus mendalam, ya. Nah, di sini kelebihan dari deskriptif case report itu bahwa kita lebih mudah mengambil subjeknya, tapi memang harus lebih dalam tadi, ya, lebih dalam menggalinya. Ya, nanti kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, ini untuk dari case report atau case study, ya. Tadi seperti yang saya paparkan di awal bahwa Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan yang namanya studi kasus. Ya, tapi studi kasus itu tidak bisa atau harus dilihat untuk bisa menjadi sebuah artikel, itu harus dilihat lagi, ya, kelayakannya tadi itu. Jadi kalau case study itu tahapan yang memang dasar, nah case report itu lebih tinggi karena tujuan kita bukan cuma membuat di atas kertas, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita reportkan, ya. Jadi Makasih, Bos. maaf ada yang bocor begini. Jadi case report itu sudah disesuaikan dengan report guideline-nya, ya. Nah, prinsipnya sebetulnya sederhana, ya. Di situ ada studi dan ada kasus, pasti, ya. Namanya juga studi kasus. Jadi ada studi dan ada kasusnya. Studi tentang sebuah atau beberapa kasus, ya. Jadi itu definisinya study about some case atau some atau satu, ya. Nah, ini tadi untuk bisa menjadikan itu sebuah case report maka harus detail, ya. Apa yang didetilkan, ya. Ini nanti saya juga akan kombinasi, mohon maaf slide-nya mungkin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia karena ada beberapa guideline yang memang kalau di Indonesia kan agak susah gitu, ya, susah dicari kata-katanya, ya. Nah, jadi nanti, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan guideline-guideline, ya, yang ada di sini. Jadi spesifik subjek, jadi subjeknya spesifik, ya. Jadi itu yang perlu kita laporkan pertama kali adalah pemilihan subjeknya harus spesifik. Jadi nggak bisa sembarang subjek yang kita pilih. Nah, kalau di rumah sakit ada berapa pasien di sana? Misalnya ada 400 dalam sehari pasien yang dirawat inap. Itu nggak semuanya bisa kita ambil, gitu kan, sebagai case report, ya. Jadi harus ada yang spesifik apa, ya, dari sisi pasiennya itu sendiri ataupun dari sisi penyakitnya atau temuannya ketika kita berikan intervensi, kemudian dampaknya apa, gitu. Kok teorinya itu mengatakan A, kenapa yang ini pasien kita ini kok jadinya B, ya, kayak gitu. Ada apa nih di sini? Nah, itu yang kita coba detailkan. Atau misalnya biasanya diberikan intervensi A, tapi ternyata di sini nggak ada bahan itu, maka kita cari bahan yang lainnya. Bahan B, ternyata hasilnya juga bagus. Nah, misalnya kayak gitu, ya. Jadi intervensinya bisa spesifik, ya, dan itu di luar dari yang memang biasanya, ya. Nah, ini case report itu sudah sering dilakukan, ya, terutama di medis, ya, di medical, termasuk di nutrition dietetik, ya. Kalau dibaca di artikel luar negeri itu memang sudah banyak. Tapi memang kita masih sulit untuk menemukan tulisan case report dari penulis Indonesia, ya. Nanti ada dari Bu Susi juga, itu salah satu yang menulis di case report, ya. Nanti kita paparkan di slide berikutnya. Kemudian case report ini bagian dari kualitatif, ya, yang tadi di awal kita sudah paparkan.
bahwa dia memang penelitiannya kualitatif atau deskriptif, ya. Jadi yang namanya deskriptif, kualitatif itu memang harus mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan dengan detail, kemudian membandingkan, mengevaluasi, dan memahami tadi aspeknya dari masalah kasus itu, gitu. Jadi kasusnya nggak usah banyak-banyak, kasusnya satu aja kita ambil subjeknya satu, tapi dari situ kita intens, detail untuk menjabarkan apa, kenapa, dan sebagainya. Ya, kenapa kok outcome-nya begini? Yang harusnya begitu, kenapa ini jadi begini? Ya, kemudian tadi intervensinya, yang tadinya metode konseling itu tidak ada, terus kita berikan konseling, oh ternyata kok hasilnya lebih bagus. Jadi pemberian preskripsi misalnya dari treatment medis gitu ya, itu tanpa konseling kok hasilnya ini nggak bagus. Terus kita masuk di situ, ternyata lebih baik. Nah itu kita laporkan ya seperti itu. Kita tulis, kita laporkan. Ya, atau enteral. Enteral yang biasanya menggunakan ini, tapi komersil misalnya ya, itu mahal. Kita cari alternatif yang memang setara atau setingkat dengan produk komersil itu, gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda di situ, ya. Dan itu yang memang akan ditonjolkan di case report. Dan tentu tadi dari sekian banyaknya pasien di sana, nggak bisa semuanya kita ambil, ya. Kita harus pilih tadi pasien mana yang memang potensi tadi untuk bisa kita laporkan, ya. In medical health science di sini tadi case report itu detail report ya. Jadi memang benar-benar laporan yang detail ya. Kemudian di situ tentang apa yang didetailkan. Ada symptoms-nya ya, ada sign-nya. Jadi bisa jadi symptom sign-nya itu tadi berbeda ya. Harusnya begini, kenapa pasien ini kok beda sendiri ya? Gitu, itu yang ditelusuri. Kemudian mungkin diagnosisnya. Ya diagnosisnya ini rare ya, penyakitnya ini sedikit. Ya, ini juga menarik untuk kita teliti. Ya, kemudian treatment tadi. Ya, treatmentnya, misalnya intervensi gizinya yang biasanya seperti ini, karena produk-produk di daerah kita tinggal itu ada banyak hal yang potensi, maka kita ganti treatmentnya menjadi bahan pangan yang lain, ternyata hasilnya juga bagus. Nah, misalnya begitu ya. Atau tadi treatment dari medis ternyata hasilnya kurang bagus kalau belum diimbangi sama konsultasi gizi. Maka kita laporkan hasil-hasil itu. Ini hasilnya sebelum ada nutrition masuk, dietitian masuk, ini setelah ada dietitian masuk, hasilnya lebih baik. Misalnya seperti itu ya. Follow up-nya ya, kemudian follow up dari individual pasien. Ini juga case report biasanya isinya itu tentang profil demografi dari pasiennya. Tapi yang harus diingat adalah harus menjelaskan tadi unusual, ya, unusual atau novel occurrence. Jadi benar-benar ada sesuatu yang memang temuan baru di sini, ya. Temuan itu bisa dari sisi treatmentnya tadi, bisa dari sisi diagnosisnya tadi, ya, atau bisa dari sisi outcome-nya. Jadi ada sesuatu yang baru di situ, gitu ya. Kemudian karena ini tadi harus in depth ya, harus mendalam, maka memang harus dikaitkan dengan literatur review. Jadi harus menambahkan itu. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya, itu dikaitkan dengan literatur review. Teorinya itu seperti apa sih harusnya? Nah, kenapa kok pasien ini tidak seperti itu? Ya, atau kenapa kok dikasih treatment yang berbeda? Nah, itu harus dikaitkan dengan teori-teori yang memang bisa ditambahkan di situ, ya di case report itu. Kemudian yang berikutnya ini feedback, ya jadi ada feedbacknya. Jadi misalnya guideline itu sudah dibentuk, ya ternyata ada efek samping yang lain yang memang belum terlaporkan, ya.
Nah, jadi ada feedback buat guideline itu. Oh ternyata nggak semuanya itu sesuai dengan petunjuk itu. Ini ada loh hal yang berbeda di sini, ya. Jadi itu ditampilkan dari sisi effectiveness-nya, dari sisi efek sampingnya atau biayanya itu bisa kita tampilkan. Ya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contohnya misalnya ya. Jadi kejadian yang tak terduga gitu ya. Jadi kita mengamati harusnya ini kok kenapa begitu? Nah, itu ada sesuatu yang memang tadi unik, Oh, antar unusual kakaknya. tadi, Oh. ya. Kemudian temuan yang menjelaskan kemungkinan pathogenesis atau efek sampingnya. Jadi ada efek samping yang memang ternyata bisa kita laporkan dan nanti eee, menjadi ketika ada pasien dengan situasi yang sama, itu menjadi pertimbangan. Oh ternyata kalau diberikan ini ada efek samping ini, gitu ya. Jadi harus kita laporkan sehingga nanti memberi informasi ke pasien ataupun ke praktisi sejawat yang lain, ya. Terus penyakitnya ini unik tadi ya atau langka, ya. Jadi rare. Atau mungkin kalau penyakitnya nggak unik, tapi intervensinya yang unik. Nah, ini ya pendekatannya tadi. Ya, jadi pendekatan-pendekatannya itu ada unusual tadi, ya. Ada sesuatu yang memang harus kita reportkan, kita laporkan gitu ya, karena kita menemukan sesuatu yang baru. Ya, ini perannya ya dalam penelitian ilmu pengetahuan, jadi tentu ada basis bukti. Jadi memang case report harus berbasis bukti, ya. Bukti-buktinya harus dikumpulkan ya untuk bisa menemukan itu. Dan kalau saya rasa di rumah sakit semua bukti sudah lengkap ya. Mungkin kalau yang belum lengkap ada nilai lab apa yang kita perlukan, ya kita bisa koordinasi dengan tim medis untuk bisa mengecek hasil lab yang memang ingin kita lihat, misalnya seperti itu ya. Kemudian membahas penyakit baru, ada efek ruginya atau enggak, ya. Ada enggak efek sampingnya tadi? Efek samping ketika intervensi itu diberikan berbeda, apa efeknya? Ya, ketika intervensi itu kita modifikasi, dampaknya seperti apa? Ya, maka itu bisa kita laporkan. Kemudian penyakitnya tadi ya, penyakitnya langka atau dampak dari penyakitnya itu tidak biasa. Nah, itu kita bahas juga sedikit tentang bagaimana spektrumnya, ya. Kemudian mekanismenya, kenapa kok bisa mekanisme itu kenapa kok bisa terjadi ya? Misalnya tadi pemberian apa tadi bahan makanan untuk menambah protein misalnya gitu. Kita mencari sumber protein yang lain. Terus kenapa kok hasilnya juga bisa baik? Nah, itu maka dikupas bahan makanan itu mengandung apa aja, gitu ya. Nah, ini juga sangat baik sebetulnya untuk personalized nutrition. Jadi saat ini kan kita juga sedang menuju ke personalized nutrition, di mana itu setiap manusia, setiap orang mempunyai genetik yang berbeda, ya. Dan penelitian studi kasus ini sangat pas untuk bisa kita lihat di personal-personal pasien itu, ya. Karena untuk mencari sampel dengan jumlah yang besar itu agak sulit, maka kita bisa memulai dari satu subjek ini. Kita ikuti, kita lihat, terus kita laporkan, ya. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi tujuannya menyajikan bukti empiris tadi. Jadi ada buktinya tadi ya, ketika kita berikan ini, buktinya itu lebih baik, ya. Ketika kita tidak berikan ini, buktinya itu lebih jelek, gitu ya. Nah, itu kita bahas, kenapa begitu? Ya, berarti ada pembahasan yang memang itu secara mendalam kita kupas, ya. Kemudian case report ini juga harus ada guide-nya tadi, ya, guidance-nya. Jadi di awal teorinya seperti apa, kemudian tahapan analisisnya dan seterusnya, ya. Nah, fokusnya bagaimana? Fokus pada case report ini. Jadi proses how was it done, ya. Apa yang terjadi?
bagaimana itu bisa terjadi. Jadi di sini ada contoh misalnya obesitas menyebabkan emboli pulmo. Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu kita jelaskan ya prosesnya seperti apa. Kemudian luarannya atau outcome-nya. Nah, kita memberikan intervensi, tentu ada guidance-nya tadi kan, aturannya. Tapi untuk beberapa item, beberapa penyakit dengan komplikasi, ini masih jarang guidance-nya. Ya, jadi di sini ternyata ketika konseling gizi masuk, itu hasil outcome yang didapat pada pasien dengan obesitas dan emboli pulmo ini lebih baik gitu ketimbang nutrition dietitian itu belum masuk ya. Nanti ada contoh artikelnya di slide berikutnya. Kemudian ini cakupan kasus ya, cakupannya tadi bisa kasusnya tunggal ya, bisa ada beberapa gitu ya, beberapa pasien diambil ada di komunitas. Jadi yang di komunitas juga bisa ya, kalau dia udah pasiennya udah pulang misalnya, terus ada perkumpulan misalnya ke rumah kanker ya, rumah singgah segala macam, itu bisa ya kita lakukan penelitian di situ, studi kasus, terus kita lihat hasilnya ya. Kemudian di situ membandingkan kejadian, peran, dan hubungannya tadi ya, mekanisme dan sebagainya itu memang harus dikupas di studi kasus. Nah, bagaimana tadi cara memilih kasusnya? Tadi kok nggak bisa semua gitu kan, dari pasien mungkin di sini yang RSCM kasus pasiennya sehari kan banyak sekali gitu ya. Tapi kan itu nggak bisa semuanya kita ambil. Ya, jadi kita tidak bisa tidak bisa menggunakan convenient tadi. Ketika ada kenyamanan ya, peneliti itu merasa ini lebih enak diambil gitu ya, terus akhirnya kita ambil ini aja deh gitu. Ya mungkin pasiennya komunikatif ya, bisa apa lancar diskusinya segala macam gitu ya, terus kita pilih itu ya, bukan berdasarkan itu tapi ada purposifnya. Jadi tadi kita memilih itu harus beberapa pertimbangan ya. Pertimbangannya apa tadi? Ada yang khas ya, kasusnya khas, ada kasus ekstrim, ada anomali tadi ya. Jadi harus benar-benar memang dia itu berbeda gitu ya, kasus ini tuh berbeda. Nah, kasus khas itu seperti apa ini ya? Penelitian di sini memang mendalami tadi ya, mendalami, kemudian di sini bukan membandingkan karena khas itu kan susah kalau kita bandingkan ya, maka kita harus mendalami tadi, kita bandingkannya dengan teorinya seperti apa, jadi kembalinya itu ke teorinya ya. Kemudian yang ekstrim itu juga nilai berbeda, itu variabel ya. Ini yang kemudian ada anomali ya. Anomali ini tadi tidak uh, bertentangan ya, jadi teorinya begini kok ini kok begitu gitu ya, itu juga memungkinkan tadi ya, memungkinkan untuk bisa diambil. Ya, ini beberapa contoh ya. Ketoacidosis associated with low carbohydrate diet in a non-diabetic lactating woman. Ya, kemudian ada echocardiographic alteration in a child with cow's milk allergy. Ya, atau ini improvised peritoneal dialysis pada 18 bulan ya, anak 18 bulan dengan severe acute malnutrition and acute kidney injury. Jadi memang ada beberapa aspek yang memang itu dirasa ini rare sekali kasusnya. Ya, ini menarik ini untuk bisa kita ikuti. Atau tadi intervensinya ini di luar guidance gitu, ada improvisasi di situ ya. Jadi intervensinya ada improvisasi, dan kita mau lihat apakah improvisasi itu berhasil atau nggak berhasil gitu ya. Nah, itu juga bisa kita masukkan sebagai tadi pemilihan subjek tadi. Kemudian yang berikutnya adalah generalisasi. Nah, ini memang sebagaimana tadi kita paparkan bahwa pemilihan subjeknya tadi itu kan tidak sistematis ya, jadi kita tidak ada
dari populasi, kemudian ada populasi terjangkau, ada sampel penelitian gitu ya, inklusi eksklusi itu nggak ada. Jadi memang benar-benar di sini purposif, berdasarkan purposif tadi, ya, sehingga kalau seperti itu memang case report ditempatkan di bagian bawah hierarki bukti klinis. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ingin melakukan sebuah intervensi, kemudian mencari evidence base gitu ya, mencari evidence base, tentu case report ini tidak berada di puncak evidence base gitu, karena ada beberapa di atasnya itu masih ada yang lain. Tapi memang bukan itu tujuan dari case report. Ya, jadi case report itu memang tujuannya itu supaya ketika ada subjek, ya, ada pasien dengan kondisi atau situasi yang sama, ini bisa kita terapkan hasilnya, gitu. Oh, itu udah ada itu case reportnya di sana, hasilnya bagus. Nah, coba ini kita bisa terapkan juga di sini, gitu ya. Karena tadi kasusnya itu rare tadi, jarang. Ya, jadi nggak bisa kalau kita mau generalisasi ke populasi memang sulit. Ya, ini adalah urutannya ya tadi untuk evidence based medicine. Ini mungkin Bapak Ibu juga masih ingat. Jadi yang pertama paling atas itu sebetulnya ada lagi ya konsensus biasanya ya. Jadi konsensus misalnya seperti diabetic ya, itu ADA di Amerika ya, atau Kadoki gitu ya, tentang ginjal. Atau misalnya di sini ASDI, PP ASDI, kita berkumpul, kemudian kita membuat guidance ya, konsensus tiap-tiap penyakit. Nah, itu evidence base-nya yang tertinggi karena itu expert berkumpul di situ ya, dan berdasarkan artikel meta analisis yang sudah memang publish ya. Dan case report itu berada di mana ya? Case report itu di sini dia berada di posisi, ya sebetulnya kalau di deskriptif ini tinggi ya kalau dibandingkan dengan penelitian deskriptif ya. Tapi kalau di analitik ini memang dia lebih rendah ya. Tapi case report ini masih lebih baik daripada animal research gitu ya. Misalnya ada studi di tikus, ketemu hasilnya positif, itu kan belum tentu bisa kita terapkan di manusia ya. Dan case report ini memang benar-benar kejadian yang terjadi di manusia. Jadi itu yang kita laporkan gitu. Jadi memang masih bisa lebih baik dia untuk digunakan sebagai evidence base ya. Dan memang kasusnya biasanya jarang tadi. Bisa jadi belum ada systematic review-nya, belum ada RCT-nya, cohort-nya belum ada, case control-nya belum ada, cross-sectional itu belum ada. Jadi memang baru ada itu di case report. Karena apa? Karena tadi kasusnya sedikit, penyakitnya jarang tadi, intervensinya juga dalam tanda petik improvisasi dari guidance yang ada, gitu ya. Jadi memang bisa kita terapkan tadi pada pasien yang memang dengan situasi yang sama, ya. Kemudian kriteria artikelnya, ya. Nah, tadi kalau case menulis studi kasus itu biasa memang Bapak Ibu semua di sini teman-teman sejawat pasti biasa menuliskan studi kasus, ya. Pasiennya begini, 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 terus dijelaskan seperti ini. Nah, tapi ada kriteria tambahan untuk bisa menyusun yang namanya case report, ya. Atau studi kasus itu bisa kita reportkan, gitu ya, bisa kita laporkan. Ya, jadi untuk bisa melaporkan itu ada hal-hal yang memang perlu digarisbawahi. Nah, ini juga nanti kalau nanti ada lomba itu kan mulai ini dicari ini yang seperti ini ya. Misalnya intervensi gizi yang memang tidak biasa tadi. Jadi harusnya guidance-nya seperti ini, tapi kita coba improvisasi ya. Tadi ternyata di daerah itu ada sumber protein yang berbeda, ya, sumber bahan makanan yang tinggi protein. Terus kita ganti enteralnya misalnya ya, enteral yang tadinya pakainya telur, ini kita ganti apa gitu misalnya ya. Yang tadinya pakainya tepung, ini diganti bahan makanan yang lain. Ya, itu sesuatu yang tadi tidak biasa
ya. Kemudian efek negatifnya ini juga bisa, misalnya ada eh, tadi ada eh, tindakan medis ya, diberikan terapi medis, tapi efeknya kurang bagus ternyata ya. Nah, masuk nih gizi membantu di sana. Oh, ternyata efeknya lebih bagus. Maka itu kita bandingkan itu dua dua kejadian itu. Kita lihat ini yang gizi belum masuk, ini yang gizi sudah masuk, gitu. Nah, ini ada perbedaan, tapi tentu nggak boleh bias juga ya. Jadi makanya datanya harus real ya. Data yang disampaikan itu harus benar-benar baik tadi ya. Kemudian efek samping yang tidak pernah atau jarang ditemukan. Gitu. Jadi misalnya pemberian sesuatu, kok ternyata efek sampingnya nggak biasa nih, kayak gitu. Itu bisa juga kita ambil, ya. Kemudian hubungan yang baru antara diet dengan proses penyakit, ya. Kemudian kejadian yang tak terduga, jadi misalnya ada merawat pasien, kemudian ada efeknya, kok ini kok berbeda ya, kenapa ini begini? Nah, itu coba didalami ya. Temuan-temuan yang menjelaskan kemungkinan patogenesis suatu penyakit atau efek samping. Ya, jadi memang nggak semua pasien akhirnya bisa kita reportkan ya. Jadi ini harus dipilih kasusnya yang benar-benar unik ya, karena tujuan tadi dari case report ini bukan untuk generalisasi, tapi untuk mengangkat potensi-potensi dari eh, kasus-kasus yang memang unusual tadi ya. Bagaimana ini menulisnya ya? Jadi seperti kebanyakan artikel tentu ada title, itu biasa ya, pasti harus ada title-nya, harus ada abstraknya, ada keyword, introduction. Nah, kalau biasanya di penelitian-penelitian analitik itu kan ada metode ya. Di sini nggak perlu pakai metode, tapi langsung ada case presentation-nya. Jadi menuliskan gambaran atau profil dari kasus yang diteliti. Ya, misalnya Tuan A, umurnya berapa, dan sebagainya itu dituliskan di situ. Ya, kemudian ada discussion-nya, ada conclusion, ya, ada perspektif, ada informed consent. Jadi beberapa itu juga karena kita bersinggungan dengan pasien, maka harus ada dari sisi perspektif sama informed consent si pasien itu. Oke, baik, kita mulai dari title ya. Title-nya ini yang relevan, ringkas, informatif, deskriptif, dan menarik. Ya, biasanya ditambahkan sama tulisan case report. Jadi untuk menandakan bahwa ini studi case report. Ya, penulisan artikelnya itu penulisnya biasanya nggak lebih dari 6 ya. Kemudian ada organisasinya, afiliasinya ditulis. Ini juga penting ya, Bapak Ibu, karena kita ini dalam rangka supaya profesi dietitian, nutrisionis ini bisa dikenal sama orang, ya maka kita harus banyak menulis tadi, ya menulis, ditulis afiliasinya dari instalasi gizi RSCM misalnya, berarti ini dietitian yang nulis nih, ya nutrisionis nih yang nulis, gitu ya. Itu yang memang perlu kita galakkan saat ini. Karena juga mahasiswa kalau misalnya bikin studi kasus itu membandingkannya susah. Ya kan, kalau ketemu kasus itu mencari tulisan orang dalam, orang Indonesia sendiri itu sulit sekali. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini kita latihan untuk membuat seperti ini akan lebih banyak nanti ya. Jadi afiliasi-afiliasi dari nutrisionis, dari dietitian itu bisa tereksplor ya. Nah ini contoh ini dari Bu Susi ya, ini salah satu yang menulis case report ya. Ini di jurnal internasional, ini tentang local food based nutrition support. Nah ini tadi yang sudah saya angkat. Jadi ada yang unik di sini, ya. Ini bisa kita tebak bahwa ini pemberian nutrition supportnya itu yang unusual,
gitu ya, atau yang tidak biasa, karena mempertimbangkan dari aspek local wisdom dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ini juga tentang nutrition management, pasien with obesity and pulmonary embolism. Jadi ada tulisan case report-nya di situ. Dan di sini kenapa menarik tadi? Karena tadi sebelum ada nutrition management itu terapinya kurang berhasil. Ya, masuk di sini nutrition management, terus hasilnya lebih baik. Ini silakan nanti Bapak Ibu bisa sambil baca-baca artikelnya ya. Nah, jadi membuktikan bahwa ternyata nutrition management itu ya memang bagian dari perjalanan si pasien ini. Kemudian abstrak, ya. Abstrak itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa abstrak itulah yang pertama kali dibaca biasanya. Bila jurnal itu sekarang kan ada yang open, ada yang bisa dibuka ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ketik judul nanti bisa langsung kebuka full text-nya. Ya itu berarti dia open access ya. Tapi ada jurnal yang dia tidak bisa terbuka semua full text-nya. Yang terbuka biasanya hanya abstraknya. Nah, jadi abstrak inilah bagian yang memang paling mudah untuk dibaca ya. Jadi memang akhirnya apa? Dia harus merepresentasikan isi dari case report itu ya. Jadi pertama di introduction-nya itu dituliskan apa yang unik tadi. Apa sesuatu yang baru di situ ya. Dan bagaimana temuan ini bisa mengundang literatur saintifik yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya pasien concern tadi, important clinical finding. Jadi bagaimana bisa faktor-faktor atau klinis yang memang harus dipaparkan itu atau secara case si pasien itu dituliskan di situ ya, profilnya seperti apa. Tapi yang important aja ya, yang penting aja atau yang menjadi concern utamanya di situ. Misalnya tadi tentang obesity, pulmonary embolism, ya apa aja yang memang jadi clinical finding di sana, ya. Atau di sini tentang adenokarsinoma rectosigmoid pre-surgical pasien, itu seperti apa, gitu ya. Itu yang penting di situ dimasukkan di abstraknya. Tapi biasanya abstrak ini kan terbatas, ya kata-katanya terbatas, jadi memang nggak bisa semua kita masukkan di sini. Jadi memang harus dipilih benar-benar yang mana yang memang itu bisa tadi merepresentasikan ide dari seluruh artikel itu ya. Kemudian ini ada diagnosisnya ya, intervensinya apa, outcome-nya apa. Itu juga dituliskan secara brief gitu ya. Kemudian take away lesson from the case ini. Jadi apa lesson atau apa yang bisa diambil gitu ya dari tulisan itu. Itu dituliskan di abstrak. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini adalah the real food ya, homemade non industrial biasanya ini dipakai ya di rumah sakit, tapi mempunyai beberapa kelemahan gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa perlu ada pengembangan lokal food ya untuk bisa memang benar-benar menambahkan dari sisi zat gizinya, tapi juga tidak mahal seperti komersil atau produk-produk komersil gitu ya. Dan ini dituliskan di sini bahwa ternyata memang produk yang baru ini itu bisa merubah tadi nutritional statusnya ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa komplikasinya itu setelah post operatif itu tidak ada, jadi mengindikasikan bahwa nutrition support dengan berbasis internal yang baru ini itu lebih bisa direkomendasikan atau efektif tadi untuk pasien-pasien seperti ini. Ya, itu yang dituliskan di abstrak.
Kemudian yang berikutnya di sini juga sama ya. Jadi pasien are prescribed. Nah ini karena tadi dia butuh suatu ada treatment dari dokternya ya, tapi dia pertama itu without counseling ya, tanpa ada konsultasi dari nutrition atau dietitian di situ. Dan di sini dilihat hasilnya ternyata tidak bagus. Dan setelah itu diberikan ke nutrition ya, nutritionist ke dietitian untuk bisa ayo deh tanganin nih pasiennya ya karena butuh terapi-terapi khusus di sini. Ya ternyata hasilnya memang baik tadi ya karena di sini dia prescribe-nya vitamin K free diet ya. Jadi kan bingung pasiennya ketika dia harus diet seperti apa gitu ya. Kalau hanya disampaikan aja vitamin K diet tanpa harus dijelaskan itu seperti apa, hasilnya membingungkan pasiennya ya. Dan di sini ada konklusinya bahwa nutritional therapy should be to keep jadi ada terapi gizi di situ ya. Terapi gizi di situ yang menemani ketika pasien itu diberikan treatment-treatment tertentu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keyword. Nah, keyword ini 2 sampai 6 biasanya ya. Tapi tentu ini tiap jurnal akan beda-beda ya. Tiap jurnal mempunyai aturan atau namanya itu gaya selingkung gitu ya. Gaya selingkung jurnal itu tiap tiap jurnal pasti berbeda. Jadi kita harus memilih keyword yang memang itu merepresentasikan artikel ini. Contohnya di sini ada vitamin K, nutrition assessment, sama diet ya. Jadi di sini kalau kita ketik vitamin K mungkin nanti muncul ini judul ini ya, walaupun di judul ini tidak ada vitamin K-nya. Jadi biasanya memang cari keyword yang itu kata-katanya itu kata-kata yang belum muncul di judul ya. Jadi ketika ada orang mengetik itu akan banyak peluang untuk bisa artikel kita dibaca ya. Ini ada di sini kalau obesity sudah ada ya, obesity di judul, pulmonary sudah ada, embolism, nutrition sudah ada. Nah, vitamin K belum ada ya. Nutrition assessment juga belum ada, diet juga belum ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah introduction. Introduction ini harus jelas, terarah, ringkas, dan menarik perhatian. Ya, jadi briefly summarize why this case is unique. Nah, ini juga penting tadi ya. Kenapa kok dipilih kasus ini gitu ya. Kemudian tambahkan literaturnya, referensinya, teorinya ya. Jadi istilahnya itu teorinya itu ditambahkan. Kenapa kok bisa begitu? Ya, misalnya tadi obesity, kenapa kok bisa jadi pulmonary embolism? Kenapa? Ya, describe patologinya, kemudian important dari kasus itu apa. Nah, ini contohnya di sini dituliskan bahwa ini dari artikelnya Bu Susi ya. Jadi most of the hospital in Indonesia provide nutrition support ya, enteral food. Jadi ini pertama dari homemade. Tapi ternyata homemade ini tadi ada kekurangan-kekurangan ya dari sisi standar, fragile, in practice. Kemudian di satu sisi komersil ini mahal ya. Nah, maka kita perlu buat sesuatu ya yang memang pasien dengan kanker kolon ini lebih bisa menerimanya ya, seperti di sini ada several bioaktif yang memang harus ditingkatkan ya, dan masuk ke apa komponen-komponen yang tinggi akan kebutuhan itu gitu ya. Nah, jadi di situ dituliskan. Jadi berarti kan ada sesuatu yang baru diintervensi di sini. Ya intervensinya ini ada yang baru. Ya jadi nggak common enteral, tapi ada penambahan dari sisi yang lain. Saya rasa ini juga sangat mudah ya. Dan teman-teman di rumah sakit kan juga sudah terbiasa membuat enteral
produk-produknya dan sebagainya ini bisa dikembangkan sebetulnya. Di kami juga itu ada mata kuliah, ada konsentrasi yang memang mengembangkan produk enteral, ya. Produk enteralnya itu kita kembangkan dengan metode food atau local wisdom seperti ini. Jadi makanan-makanan yang memang potensi itu kita bisa tambahkan, ya. Dan tentu yang lebih tahu kan nanti apakah itu alirannya lancar, kalau dia pakai NGT dan sebagainya itu kan Bapak Ibu lebih paham, ya. Bagaimana tadi supaya dia bisa masuk, sondenya itu bisa lancar, sisanya itu tidak banyak, ya. Itu saya rasa sangat mungkin untuk dikembangkan. Mas Oki, mohon maaf, waktunya 15 menit lagi. Oh iya Bu, terima kasih. Kemudian yang berikutnya ada case presentation. Jadi kondisi si pasiennya itu kita tuliskan di situ, ya, apa aja, spesifik informasinya, ya, simptomnya seperti apa, ya, medical, family, psychosocial history, itu semua kita tuliskan. Ya, kalau di biasa kita menulis studi kasus itu kan ada ya data data dasar gitu ya, tapi harus inisial nama ya, nggak boleh dituliskan namanya. Jadi harus anonim, misalnya pria 42 tahun masuk dengan keluhan ini, riwayatnya begini-begini, ya, kemudian ada data antropometrinya seperti ini, diagnosis medisnya, biokimianya, itu kita tuliskan di sini, case presentation-nya, ya. Dan kalau memang ada yang mau kita tonjolkan, misalnya intervensi sebelumnya itu apa, gitu ya. Intervensi sebelumnya apa, kemudian hasilnya bagaimana, gitu. Nah, itu bisa kita lihat. Dan sekarang kita mau diberikan intervensi yang seperti apa, gitu. Nanti dilihat lagi hasilnya itu bagaimana, gitu. Jadi kalau tadi yang biasanya dilakukan dengan komersil, antara komersil itu hasilnya bagaimana. Kemudian kita berikan formula yang baru, hasilnya ternyata tidak jauh dengan komersil, gitu ya. Nah, berarti kan ini bisa kita um, coba ya untuk pasien-pasien dengan situasi yang sama, gitu. Tadi ada yang diberikan intervensi tanpa konsultasi. Nah, hasilnya seperti apa? Kemudian kita masuk memberikan konsultasi gizi, lihat hasilnya itu bagaimana? Apakah berbeda atau sama? Ya, itu bisa kita lihat relevan past intervention sama outcomes-nya apa. Ya, tapi di sini harus avoid interpretation. Ya, jadi di sini hanya menampilkan data dulu. Datanya itu aja yang kita tampilkan tanpa ada interpretasi di situ, ya. Jadi ini semacam pemaparan kasus, ya, kasusnya begini, begitu, begitu, itu udah, itu aja yang kita tampilkan, ya. Nanti interpretasinya itu di discussion nanti di section berikutnya. Ya, ini contohnya, ya, ada client history, food history, antropometri, biochemical dan sebagainya. Ini dituliskan di sini di data pasien itu, ya. Ini contoh yang lainnya, ya. Jadi pasien masuk akut dyspnea, chest pain, masuk ke ICU, ya. Kemudian hasilnya ada pulmonary embolism, kemudian dia dikasih warfarin sebagai antikoagulan, ya. Kemudian ada vitamin K free diet, muncul hasilnya seperti apa. Ya, nanti ada penjabaran berikutnya. Ketika sudah masuk dietetik nutritional konsultannya di situ, hasilnya seperti apa. Jadi berbeda ini, ya. Jadi ada tabel 1B, 1C dan sebagainya. Jadi dia menampilkan perjalanan-perjalanan dari case presentation itu. Kemudian berikutnya ada clinical finding, ya. Clinical finding ini describe significant physical activity, ya. Physical examination, important clinical finding, ya, segala macam di sini dimasukkan ya sebagai clinical finding-nya. Timeline, ini penting ya ketika memang kita mau melihat bahwa perjalanan pasien itu. Jadi mungkin di hari pertama tadi dietnya seperti ini, kemudian muncul komplikasi yang baru, kita ganti lagi di hari berikutnya, terus ada apa lagi temuan, ganti lagi, itu clinical finding
per timeline itu kita urutkan, ya. Jadi ada alur waktunya. Jadi pertama ini dia diet before pulmonary embolism. Habis itu ada keluar pulmonary embolism, maka dietnya berubah lagi. Kemudian masuk lagi dari sisi nutrisionis, nanti dietnya berubah lagi. Ya, jadi di sini ada perubahan-perubahan. Ya, waktu ini harus bisa kita tuliskan. Jadi perjalanannya itu jelas, ya pasiennya itu jelas. Karena ini kan real ya, studi kasus ini kan real. Jadi nggak bisa dalam bentuk kesimpulan gitu. Jadi ini harus diikuti per waktu tadi. Per waktu itu harus ada outcome-nya itu apa yang kita ambil, ya. Dan maka dia memang harus settingannya itu real time tadi, ya. Kemudian ada diagnostic assessment, dan ini kalau di rumah sakit pasien saya rasa semuanya tidak jadi masalah ya. Misalnya menentukan diagnosis obesity itu harus jelas pakai klasifikasi apa, WHO ya, maka tuliskan WHO di situ. Ngukurnya gimana, pakai apa, ya ada BIA, maka tuliskan mengukurnya itu pakai BIA. Ya ini penting untuk melihat validitas dan reliabilitasnya kan. Jadi penelitian apapun itu kan tentu kalau diukur dengan alat yang bagus, ya hasilnya akan lebih bagus, ya. Dan karena ini single pasien, jadi ini mahal-mahal semua ya, chest, X-ray, elektrokardiogram, ekokardiografi. Jadi sangat memungkinkan. Tapi kalau subjeknya cross-seksional, pakainya ini lama selesainya. Ya, tapi karena ini cuma satu kasus, jadi lebih mendalam. Ya, ini bisa sangat mudah kita lakukan, ya. Kemudian intervensinya di sini ya, ada perbedaan intervensi ini dituliskan. Ya, jadi kebutuhannya berapa, diukurnya pakai apa, ya. Kemudian ada sesuatu yang baru tadi itu, apa yang bisa kita lakukan, ya, protein jadi berapa, meningkat berapa, itu bisa kita tuliskan di sini intervensinya. Kalau memang studi kasus kita tadi tentang intervensi, ya, memberikan sesuatu. Ada follow up-nya. Nah, ini juga tadi ya, follow up-nya itu diikuti. Jadi sesuatu yang tadi sudah kita lakukan di pasiennya itu, apa outcome-nya? Ya, kita lihat di situ. Jadi preoperatif 3 days, ya. Habis itu postoperatif 7 days. Ya, jadi itu kita lihat di hari-hari itu seperti apa. Antropometrinya, biokimianya, intake-nya, ya. Itu kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah discussion, ya. Ini tentang strength limitation-nya. Jadi nanti dituliskan juga apa strength-nya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, ya. Kemudian relevan literatur. Jadi tentu harus ada teorinya tadi disampaikan. Kalau biasanya itu menggunakan ini, kita pakai produk yang berbeda, itu dalam rangka mau ngapain gitu ya. Dalam rangka mau meningkatkan proteinnya, maka kita pilih ini. Nah, itu kita lihat literatur yang lain, ya, yang proteinnya setara itu bagaimana hasilnya. Ya, kemudian harus compare finding kita ini dengan penelitian-penelitian atau teori yang sudah ada, ya. Apa yang menjadi beda? Ya, menjadi bedanya apa di penelitian ini? Ya, itu juga perlu kita sampaikan. Jadi tadi kalau biasanya itu pakai komersil, kalau biasanya tadi nggak dikasih konseling, ini kita kasih konseling, ini kita kasih makanan produk lokal. Terus hasilnya itu apa, seperti apa, gitu ya, itu nanti dikomparasikan dengan teori yang ada, ya. Kemudian ada rasional dari conclusion-nya, ya, lesson-nya, dan perlu bahwa ini hanya mendiskusikan atau menulis itu hanya yang relevan terkait dengan case-nya. Ya, jadi jangan sampai kemana-mana, ya, kemana-mana dan spekulasi dan sebagainya, itu yang memang jadi akhirnya tidak terfokus tadi, ya. Kemudian conclusion ini ada brief statement, ada importance relevance, ya, relative to the purpose. Ini contoh-contohnya untuk informed consent, ini beberapa memang diminta ya
kalau di beberapa jurnal itu dia minta, karena kita kan tetap bersinggungan dengan pasien, apalagi kalau memang ada treatment tertentu gitu ya pada pasien itu, tentu harus ada informed consent di situ. Ini juga biasanya juga ditulis karena tadi author harus declare tidak ada interest-nya. Tadi kita sebagai seorang nutritionist, dietitian, kalau kita mau menampilkan bahwa konsultasi gizi itu penting, itu harus statement seperti ini ya. Jadi hasil yang kita tuliskan itu benar-benar objektif gitu. Data yang kita ambil itu ya benar-benar memang data yang ada gitu ya. Konsultasi yang kita berikan ya memang konsultasi yang harusnya diberikan gitu. Ya jadi tidak boleh datanya itu ternyata tidak ada gitu ya. Terus kita tambah-tambahkan atau seperti apa, itu yang memang di sini dilindungi di conflicting of interest tadi. Sehingga menandakan karena kita ini kan yang kita tangani ya pasien kita kan, pasien kita sendiri. Jadi kita harus objektif benar-benar menilai apa yang kita berikan itu. Kalau misalnya jelek, ya hasilnya kita laporkan memang tidak bagus ternyata diberikan ini. Ya, tapi kalau hasilnya bagus ya kita sebutkan bahwa memang ini bagus gitu. Ya, jadi kita state berdasarkan memang apa yang kita temukan. Nah, ini ada beberapa matriks evaluasi karena tadi yang di awal ini seperti slide terakhir ya. Jadi di awal tadi sudah kita paparkan bahwa studi kasus itu bisa naik ke publikasi kalau ada unsur-unsur atau elemen-elemen tertentu. Ya di sini bisa dihitung. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu melakukan mengirimkan draft gitu ya, mungkin bisa dibaca dari sini poin-poinnya. Jadi apakah memang dari sisi dokumentasi ya ini udah komplit belum ini referensinya ya? Kalau belum komplit maka 0. Tapi kalau dia sudah komplit, sudah akurat, ya tadi didiagnosis sama pakai EKG, pakai WHO ya kategorinya dan sebagainya, maka poinnya 2 ya. Dan dari sisi uniknya tadi, ini pasien ini sudah banyak dilaporkan belum? Kalau kasusnya sudah banyak dilaporkan, berarti nggak ada yang unik lagi di situ. Ya, tapi kalau kasus ini jarang ya, ini malah never ya, ini kita yang never, jadi belum pernah sama sekali dilaporkan. Ya, itu malah poinnya jadi tinggi. Ya, jadi ingat di sini berbeda dengan penulisan analitik tadi, metode analitik yang kita harus generalisasi dan sebagainya. Ini kasus semakin unik, semakin bagus untuk dilaporkan. Ya. Kemudian yang berikutnya kasus tidak lengkap. Ya, kalau yang poinnya bagus itu kasusnya deskripsinya lengkap. Ya. Pengukurannya, nah ini objektivitinya ini juga penting tadi. Pengukurannya itu apakah sudah terhindar dari bias atau belum? Ya cara mengukurnya itu seperti apa? Karena lagi-lagi pasien ini kan pasien kita kan, pasiennya kita sendiri. Jadi ada kecenderungan apa yang kita berikan itu harusnya berhasil gitu. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Jadi benar-benar harus datanya itu appropriate gitu ya. Data yang kita kumpulkan itu yang memang harus benar-benar tepat, sesuai tadi. Jadi kalau memang berhasil, ya datanya itu menunjukkan keberhasilan. Gitu ya. Tapi kalau memang nggak berhasil, ya datanya itu tidak menunjukkan keberhasilan. Jadi objektivitinya itu harus ditekankan tadi ya. Kemudian yang berikutnya interpretasinya. Nah ini tadi interpretasinya. Mekanismenya itu harus dijelaskan ya. Mekanismenya. Dan kalau yang 0 itu poinnya, maka dia biasanya datanya ngomongnya apa, terus interpretasinya kemana-mana gitu ya. Nah ini yang harus memang yang bagus itu tadi conclusion, recommendation itu konservatif dan kompatibel dengan data yang memang disajikan. Gitu. Jadi data dengan apa yang disimpulkan, intervensi, hasil, simpulan itu sama gitu ya. Ini manfaatnya, ini saya rasa nanti bisa dilihat aja ya. Jadi di nutritionist, dietitian ini terutama ya, karena kita butuh tulisan banyak. Jadi dietitian, nutritionist itu kan semakin banyak di Indonesia ini kan makin banyak.
Tapi kalau banyaknya itu tanpa disertai sama tulisan, itu juga kita nanti nggak dianggap di profesi yang lain. Sehingga memang satu-satunya yang paling mudah itu ya mencari case study yang bisa direportkan gitu. Kami di jurnal, pengelola jurnal juga sebetulnya menanti ya. Ayo dari teman-teman bikin kasus, bikin tulisan yang memang menarik tadi ya dengan kaidah-kaidah sebelumnya itu bisa ditulis dan dipublikasikan. Sehingga nanti juga mahasiswa yang di sana atau yang nutrisionis baru ya, itu sudah bisa melihat, oh ya ini senior-senior kami ini udah banyak tulis tentang ini. Ya, jadi ada pemicu di situ. Ya ini harapannya. Jadi kita organisasi profesi ini ya harus disertai sama tulisan ya, tulisan-tulisan yang memang itu mengindikasikan bahwa seorang nutrisionis, seorang dietitian itu benar-benar memang dia melakukan dan melakukan dengan profesional tadi ya. Ya untuk yang lain-lainnya ini nanti bisa dibaca. Nah ini ada CARE ya, guideline ini yang tadi sudah saya paparkan. Ini buat checklistnya, ya ini membantu untuk publikasi nanti kira-kira mana yang memang harus diperkuat, mana yang belum ada, maka harus ditambahkan. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa diskusi di sesi diskusi.